Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal mengenai uji Q kuadrat, khususnya tentang uji kebebasan. Kita lihat soal nomor 3. Dalam suatu percobaan untuk meneliti hubungan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok, diperoleh data 180 orang sebagai berikut. Di sini ada 3 jenis perokok. Yang pertama kelompok bukan perokok, kemudian kelompok perokok sedang, dan kelompok perokok berat. Nah, ini kita jadikan sebagai kolom. Berarti di sini ada 3 buah kolom. Selanjutnya ada masing-masing kelompok perokok tadi kita bagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hipertensi dan tidak hipertensi. Nah, ini kita jadikan sebagai baris, maka terdapat 2 buah baris. Ujilah hipotesis bahwa ada atau tidak adanya hipertensi tidak bergantung pada kebiasaan merokok. Gunakan taraf nyata 0,05. Tidak bergantung berarti apakah keduanya itu saling bebas atau tidak. Nah, di sini kita akan melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis. Kita lihat langkah yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. Yang pertama adalah H0. H0 berarti antara kebiasaan merokok dengan hipertensi atau hipertensi dengan kebiasaan merokok, keduanya saling bebas. Berarti tidak ada hubungan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok. Kemudian hipotesis alternatifnya, hipertensi dengan kebiasaan merokok itu tidak saling bebas. Nah, kemudian untuk statistik uji, karena ini adalah uji kebebasan, maka kita gunakan uji Q kuadrat. Yang ketiga untuk taraf nyata, itu tadi diketahui di soal bahwa kita menggunakan alfa 0,05. Dari sini bisa kita hitung derajat bebasnya. Derajat bebas itu R kurang 1 kali K kurang 1, di mana R itu banyak baris. Banyak baris tadi ada 2, yaitu baris hipertensi dan baris tidak hipertensi. Berarti 2 kurang 1 kali K kurang 1, di mana K adalah banyak kolom. Kolomnya ada 3, yaitu kolom bukan perokok, perokok sedang, dan perokok berat. Berarti 3 dikurang 1. Ini 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, dari sini bisa kita tentukan langkah uji hipotesis yang keempat, yaitu titik kritis. Titik kritis bisa kita lihat nilainya pada tabel uji Q kuadrat. Nah, di sini untuk alfanya 0,05 kita lihat bahwa dan V-nya 2, maka bisa kita tentukan bahwa nilai Q tabelnya itu adalah 5,991 yang ini. Sehingga bisa kita tentukan bahwa titik kritisnya itu atau Q kuadrat tabel itu nilainya adalah 5,991. Nah, selanjutnya kita akan tentukan wilayah kritis dari nilai Q kuadrat tabel yang kita peroleh tadi. Wilayah kritis berarti nilai Q kuadrat hitung itu harus besar dari Q kuadrat tabel atau lebih besar dari 5,991. Selanjutnya langkah kelima adalah statistik hitung. Statistik hitung ini sebelumnya kita lihat dulu atau kita cari dulu nilai frekuensi harapan masing-masing sel. Nah, dari tabel tadi kita bisa hitung ya. Kita buatkan dulu tabelnya sesuai dengan
soal. Di sini ada hipertensi, ada tidak hipertensi, kemudian bukan perokok, perokok sedang, dan terakhir adalah perokok berat. Nah, di sini jumlah bukan perokok yang hipertensi itu ada 21 orang, ini 36 orang, ini 30 orang, dan jika kita jumlahkan semuanya untuk penderita hipertensi itu jumlahnya adalah 87 orang, yaitu 21 tambah 36 tambah 30. Kemudian yang tidak hipertensi bukan perokok ada 48 orang, di sini 26 orang dan 9 orang, dan jumlah satu baris ini semuanya adalah 93. Ini tinggal dijumlahkan 48 tambah 26 tambah 19. Nah, masing-masing kolom ini kita jumlahkan, banyak bukan perokok itu 21 tambah 48 jumlahnya adalah 69. Sementara perokok sedang jumlahnya 62 dan terakhir perokok berat jumlahnya 49. Dan total observasi keseluruhannya itu kita tinggal jumlahkan 69 tambah 62 tambah 49, atau boleh juga 87 tambah 93, itu jumlah semuanya adalah 180. Ini adalah jumlah observasi. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa ini banyaknya jumlah atau total kolom pertama, ini total kolom kedua, dan ini total kolom ketiga. Kemudian yang ini adalah total baris pertama, ini adalah total baris kedua, dan 180 ini adalah total observasi. Nah, sekarang kita akan hitung frekuensi masing-masing sel. Yang pertama kita akan hitung untuk baris 1 kolom 1, rumus frekuensi harapan. Kita tuliskan lagi frekuensi harapan. Rumusnya itu adalah total kolom kali total baris dibagi dengan total observasi. Berarti kita peroleh S11 itu total kolom 1 yaitu 69 dikali total baris 1 yaitu 87 dibagi dengan total observasi 180. Setelah kita hitung ini akan diperoleh hasilnya 33,35. Kemudian untuk sel 121 berarti baris 2 kolom 1 kita peroleh total kolom 1 itu 69 kali total baris 2 itu 93 dibagi total observasi 180. Ini jika dihitung hasilnya akan sama dengan 35,65. Kemudian untuk sel 12 ini berarti baris 1 kolom 2. Kolom 2 totalnya 62, baris 1 totalnya 93 dibagi 180 hasilnya adalah 29,97. Selanjutnya sel E22 kolom 2 baris 2 kolom 2 ya. Kolom 2 totalnya 62, baris 2 totalnya yang di atas tadi baris 1 itu 87 ya, bukan 93. 87 sesuai tabel kita tadi di atas. Ini 87 baris satunya. Ini jumlahnya ada 29,97. Selanjutnya 62 kali 93 bagi 180 ini adalah 32,03. Dan kolom terakhir yaitu kolom ketiga, berarti kita cari dulu sel 13 berarti baris 1 kolom 3. Kolom 3 totalnya 49, baris 1 totalnya 87 dibagi dengan 180, ini hasilnya adalah 26,68.
Kemudian terakhir sel 23 berarti baris 2 kolom 3. Kolom 3 totalnya 49, baris 2 totalnya 93 dibagi 180, hasilnya adalah 25,32. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke dalam tabel kontingensi. Di sini ada kategorinya ya. Ada bukan perokok. Kemudian bukan perokok berarti terbagi dua, ada frekuensi observasi, ada frekuensi harapan. Kemudian untuk perokok sedang juga sama, ada frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Dan terakhir untuk perokok berat ada frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Kemudian di sini ada hipertensi, ada tidak hipertensi. Nah, dari sini frekuensi observasinya sesuai pada tabel, yaitu 21 dan 48, sementara frekuensi harapannya sesuai yang kita hitung tadi. Kita hitung observasinya untuk kelompok bukan perokok, yang hipertensi jumlahnya 33,35, yang tidak hipertensi 35,65. Kemudian perokok sedang di tabel itu jumlahnya 36 dan 26, sementara harapannya sesuai yang kita hitung 29,97 dan 32,03. Terakhir perokok berat sesuai tabel itu 30 dan 19, sementara harapannya 26,68 dan 25,32. Nah, dari sini jika ini kita jumlahkan masing-masingnya, hasilnya itu akan sama aja ya. 21 tambah 48 dengan 33,35 ditambah 35,65, itu jumlahnya adalah 69. Sementara untuk perokok sedang jumlahnya adalah 62. Sementara untuk perokok berat jumlahnya adalah 49. Nah, sementara untuk penderita hipertensi jika kita jumlahkan masing-masing baris yang sejenis, yaitu bentar. Ini berarti 21 tambah 36 tambah 30 itu jumlahnya adalah 87, atau sama juga dengan 33,35 tambah 29,97 tambah 26,68, hasilnya juga 87. Dan begitu juga dengan tidak hipertensi, ini totalnya adalah 93. Nah, total keseluruhannya adalah 180. Ini adalah tabel kontingensi untuk kasus nomor 3. Nah, dari sini kita akan membuat tabel bantuan untuk menghitung nilai Q kuadratnya. Nah, di sini kita bagi tabelnya. Di sini ada kategori, kemudian ada frekuensi observasi, ada frekuensi harapan. Kemudian nanti kita butuh OI dikurang EI. Selanjutnya kita juga butuh OI kurang EI kuadrat. Dan terakhir OI dikurang EI kuadrat ini kita bagi dengan EI. Nah, kategorinya berarti di sini ada kategori bukan perokok tapi dia penderita hipertensi, dan bukan perokok dia tidak menderita hipertensi. Kemudian kategori perokok sedang penderita hipertensi, dan perokok sedang tidak menderita hipertensi. Selanjutnya ada kategori perokok berat penderita hipertensi, dan perokok berat tidak menderita hipertensi. Nah, ini kita salin dulu angka-angka di tabel. Untuk perokok bukan perokok penderita hipertensi, frekuensi observasinya adalah 21,
harapannya 33,35, kemudian bukan perokok tidak hipertensi, observasinya 48, harapannya 35,65. Selanjutnya perokok sedang, frekuensi observasinya 36, harapannya 29,97. Perokok sedang tidak hipertensi, frekuensi observasinya 26, harapannya 32,03. Kemudian perokok berat, observasinya 30, harapannya 26,68. Dan terakhir perokok berat tidak hipertensi, observasinya 19, harapannya 25,32. Dari sini kita kurangkan OI dikurang EI. Yang pertama, 21 dikurang 33,35 itu adalah min 12,35. Selanjutnya 48 dikurang 35,65 itu adalah 12,35. Selanjutnya 36 dikurang 29,97 hasilnya 6,03. Kemudian 26 dikurang 32,03 itu hasilnya min 6,03. Selanjutnya 30 dikurang 26,68 itu 3,32. Dan terakhir 19 kurang 25,32 itu min 6,32. Nah, dari sini masing-masing hasilnya kita kuadratkan. Min 12,35 kuadrat hasilnya adalah 152,5225. Kemudian ini berarti sama karena angkanya sama, 152,5225. Kemudian 6,03 dikuadratkan hasilnya 36,3609. Dan ini juga sama, 36,3609. Kemudian 3,32 dikuadratkan hasilnya 11,0224. Kemudian 6,32 dikuadratkan hasilnya 39,9424. Nah, di sini hasil OI dikurang EI kuadrat ini kita bagi dengan EI masing-masingnya. Berarti yang pertama 152,5225 dibagi dengan 33,35 hasilnya adalah 4,57. Kemudian 152,5225 tadi dibagi lagi dengan 35,65 hasilnya adalah 4,28. Ini kita bulatkan aja. Kemudian 36,3609 dibagi dengan 29,97 hasilnya 1,21. Kita lanjutkan, 36,3609 dibagi dengan 32,03 itu 1,14. Selanjutnya 11,0224 dibagi dengan 26,68 hasilnya 0,4 atau 0,41. Terakhir 39,9424 dibagi dengan 25,32 hasilnya adalah 1,57 atau 577 atau kita buatkan menjadi 58. Dan setelah ini semua kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 13,18. Nah, tadi dari sini kita peroleh bahwa Q kuadrat hitung itu adalah 13,18, sementara Q kuadrat tabel kita tadi adalah 5,991. Berarti bisa kita katakan bahwa Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Nah,
Berarti dapat kita simpulkan bahwa dia terima H0, dia tolak H0 ya. Berarti yang keenam, kesimpulan, karena 13,18 lebih besar dari 5,991 atau Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadratable, maka tolak H0. Tolak H0 dalam artian hipertensi dan kebiasaan merokok itu tidak saling bebas.